yang tersisa di M6 World Championship knockout stage ini akan digantungkan ke arah tim Slammer Giant. Dan kali ini, dropping base game pertama dari Best of 5 Series, Slammer Giant ada di blue side dengan menghilangkan Chow yang tadi kita bahas, ini menjadi pilihan Benny. Iya, para JBL ya. Salah satu hero pegangan dia juga nih. Tapi ada Noji ternyata nih untuk Mortizi. Masih cukup respect tapi kalau secara statistik berarti Hades belum pernah mainin Suyo. Ya, nah ini dia masih dengan hero-hero Joy. Nyaman dengan Joy, nyaman dengan Alpha. Bahkan ada Link yang sempat dibawakan juga dengan Hades. Jadi pocket pick nih yang menjadi senjata sebenarnya untuk NIP Flash. Tapi tanpa kehadiran dari Choi yang di ban. Bisa jadi nih, kalau dari NIP Flash mereka tetap mau main agresif. Mereka ngebuka Johead Aurora. Ya, cuman di sini Chusin jadinya nggak bener-bener reverse ban banget om ya. Bisa lumayan terbuka juga sih sebenarnya, dan aku ngeliat dari kemarin permainan TL di game pertama mereka, ngambil Chusin itu udah jadi kunci utama buat trio mid lane bisa lebih mudah lagi ke expert ke gold lane, itu udah paling jelas tuh. Ya, tapi ini benar-benar ditantang loh. Ada Chusin, ada Hilda, terus ada Bruno. Banyak banget yang banyak. Benar, dan ini jadi pilihan untuk NIP Flash mau lawan yang mana gitu. Karena dengan Ranger yang di ban, potensi keluarnya Bruno ini sangat besar dan sulit untuk bisa dikontes nanti. Ini tampaknya approach dari SRG jelas, mereka lebih respect ban ya daripada dalam tanda kutip meta ban. Jadi mereka ngeliat oke, kuat di Chow kita ban, kuat di Lui kita ban, kuat di Granger kita ban. Kita buka semua hero-hero dalam tanda kutip prioritas, dan ya let's see. Untuk NIP Flash dan akhirnya tampaknya masih ke arah Jushin, dan dimana teman-teman dari SRG ini Bruno tanda tanya. Hilda ada lagi. Itu dia tanda tanya. Iya, berdua hero itu ya yang bisa menurunkan juga. Karena kalau aku nggak salah ingat juga ya, NIP Flash ini mereka pernah melawan dulu, tapi mereka bawa Moskov. Karena Moskov ini bisa masuk banget. Kan Win of Nature ya, catatan udah ada defense juga. Iya, terus soalnya memang kalau kita compare antara hero marksman critical berhadapan dengan hero marksman trinity attack speed, memang bakal sangat sulit ya untuk di match up kan, karena lagi-lagi critical bakal bisa lebih mudah, lebih cepat juga makan hero-hero trinity attack speed. Dan kali ini Bruno yang diamankan oleh Coach Arcadia menjadi pick pertama. Jawaban seperti apa yang dipersiapkan oleh NIP Flash? Joy Hilda misal. Joy. Tapi selama ada Hilda sih, menurutku mereka harus ambil dulu nih Hildanya. Hilda kayak kunci juga kalau sampai jatuh dan dipegang dengan Kram. Kita udah tahu nih Kram bawain Hilda banyak banget. Iya. Dan dia sering banget bawain Hilda sprint ganggu banget lawannya. Matilda? Harusnya bagian belakang sih, tapi Matilda juga bisa masuk. Cuma menurutku ngambil Hilda dan enggak, Suyo dan juga Hylos, dan ini berarti kali pertama ya dari Hades ya untuk menggunakan Suyo. Tapi ini tipikal nabrak banget sih dari dua pick awal ya. Dia ngasih Hilda. Iya. Hilda kah? Yang bisa diambil sekarang. Karena ambil Hilda terus ambil satu mage misalnya. Mage mid laner seperti Cecilion? Aurora. Terus ke Aurora-nya si Stormy. Iya sih, itu bisa buat megangin juga ya nanti untuk fighter tank yang dipilih oleh NIP Flash. Dan apakah memang Hilda kembali akan muncul dari Kram? Ini pertanyaannya, karena ya kemungkinan memang masih bisa fleksibel untuk Hylos. Jadi ya, udah Hilda dan juga Joy yang kali ini diambil ya sih guys. Ini bisa dibilang salah satu dinamik juga ya, supaya ada Joy Mid lagi yang mungkin bisa terjadi, walaupun ya kita balik lagi ya NIP Flash. Kebanyakan kalaupun memang mau flexin mid lane itu kan jauhnya kan ke fisikal gitu, Fanny, Joy Martis. Dan aku ngeliat dengan adanya Hilda dan Joy seperti ini ya, tipikal dari setupnya bisa kreatif untuk mid lane menurutku. Mainin area berarti kan? Ya, atau kalau mau mereka main burst damage ya Arsha. Ya, Meskipun resikonya jelas ya, ditabrak dengan Hilda, ditabrak dengan Joy. Tapi bisa menggunakan Bruno. Oh, dan demi kemuliaan. Ya, Tigreal. Ini harus suka sekali buat Tigreal. Bisa pegang Joy yang penting. Ya, ini nggak akan mudah pasti untuk Joy bisa menyentuh di belakang dari NIP Flash ya. Tapi ada fun fact, di mana kedua tim ini dari Swiss Stage sampai sekarang belum ada yang sering bermain di blue side. Karena terlihat memang dua-duanya ini pernah bermain di blue side itu hanya sebanyak 2 kali aja. wow, berarti kedua tim ini lebih prefer di red side sebenarnya ya. Dan untuk game yang pertama, ini berarti diuntungkan sedikit ke NIP Flash. Lagi-lagi last pick value yang mereka mainkan, dan dengan adanya Tiger ini membuat Bruno-nya terpaksa purify mestinya ya. Mengeluarkan spell. Mau nggak mau, karena ini yang ngejar udah banyak banget. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari Hylos dan juga Soyonya, ini udah bisa punya kapabilitas yang ngejar ke belakang langsung. Dan Valentina yang di ban. Set upper lagi kah untuk mid lane-nya yang dibawakan? Karena Aurora udah oke banget untuk di sini juga untuk NIP. Oh, tapi ada 2 fun fact ya, tadi satu tuh sudah disebutin tuh. Dari Swiss Stage kan, terus yang di kanan nih ya, sama-sama memegang 50% red. Asal mereka di first pick ya. Iya. Oke, jadi 2 kali di blue side dan 1 kali menang, 1 kali kalah ya berarti ya. Oke, menarik nih.
Dan apakah memang dirugikan nih untuk Song Red Giant karena mereka sekarang yang harus berada di first pick-nya ya? Nih, tapi ngeliat 2 atau 3 hero dari NIP Flash, Aurora dia bisa punya global. Oke, buat mid-lanernya, karena kan tadi tipikalnya untuk bisa nabrak juga. Iya, itu dia. Memudahkan Aurora untuk mengeluarkan Frosty Breach-nya nanti. Pertanyaannya di apa enggak nih oleh teman-teman dari SRG, karena saya tahu masih banyak banget sebenarnya yang main yang bisa melakukan sama seperti dengan Critical dari SRG yang even sekarang pun kita juga masih belum dapetin hal yang pasti untuk menggunakan propernya, karena dengan tipikal badan kayak gini balas badan semua masih bisa dengan kata kaca ya. Cuman kalaupun emang nggak balas badan support kayak susah sih gitu. Mereka bisa mainin siapa lagi ya? Kalau kali susah ya kalau bisa. Karena kemungkinan besar kan Hildanya bakal dimainkan background. Contohnya mereka flex. Kalau mereka mau flex, ngeliat malas lagi Cici bisa. iya, mana ada cicin. Jadi tinggal lihat nih gimana dengan NIP Flash, apa mereka mungkin menggunakan band terakhirnya para Cici. Aku melihat mungkin selain untuk mid laner yang masih bisa Cecilia loh untuk NIP Flash yang menurut aku juga sinerginya oke dengan Tigreal. Cecil. Range ada, late game juga sakit. Ngambil long range juga ya, soalnya ini tinggal marksman sama mid laner doang kan berarti dari NIP. Oke sih untuk Cecilia, tapi berarti lebih preferably ke damage. Sementara mungkin itu bisa sih menurutku, tapi agak harus ada winding up-nya dulu kan menurutku. Karena untuk dari early, sekarang menurutku ini benar-benar tekanin banget Suyonya nih untuk NIP. Sio. Iya, itu juga Bagian dari sisi sana juga. Nah, kalau itu bicara soal kombinasi dari SRG yang bisa mereka bawakan ya, Joehead dengan Aurora pun masih bisa. Ya, mereka bisa mainin combo tersebut meskipun ini lumayan tipis-tipis ya buat draft mereka. Dan ini salah satu hero terbaik untuk Phoenix. Moskovnya di ban, karena memang udah kelihatan dari masa stage. Ya, Moskovnya dia tajam banget dari spam of destruction yang selalu disahin lawannya kan. Tapi bukan hit yang di depan loh, dia hit yang di belakang. Terus dia berani juga buat masuk dengan flickernya. Membuat lebih mahal lagi gerakan mahal tampaknya, dan langsung diantisipasi saja. Berarti ini memaksakan, memberikan pertanyaan, mau main apa nih Phoenix melawan Bruno? Apakah dengan Harith dan juga Moskov udah di ban, main aman aja gak sih? Granger juga udah di ban. Menurutku di sini Irrital juga masih bisa masuk ya, walaupun berarti mid lane-nya scalingnya agak-agak ke belakang ya. Karena ya tipikal yang nabrak menurutku dari NIP Flash. Dengan adanya Tigreal dan juga Hylos, Irrital masih punya chance. Walaupun mungkin pengejarannya dari Joe aja yang Udah dia harusnya dikeluarkan untuk menjauhkan Bruno ya. Aku suka satu makna yang jarang kelihatan tapi di apa tuh? Clean. Wow. Oke, menarik ya, ngopok berarti mainnya ya. Tapi enggak sih, karena kan ditambah kan range-nya dia buat nge-stun. Benar, tapi yang paling penting juga, seenggaknya early game-nya nggak bakal ketinggalan banget sama Bruno ya. Kita tahu dengan volley shot memiliki critical hit yang lumayan nih untuk bisa megangin marksman-marksman dari NMP Flash nantinya. Dan pilihan apa untuk roam serta mid lane. Meskipun dari segi damage-nya, SR juga lengkap nih. Physical damage mereka membawa Bruno, dan dari Joy-nya udah siap juga dengan baju damage. Ini kalau udah ada Fasha, datanya kebuka langsung belakang gak sih? Atau kerok kalau enggak? Kan masih bisa flex lah sebenarnya kan. Hilda pun bisa ditaruh buat jadi nomor sekarang. Sangat-sangat fleksibel, masih open. Apakah ada kemampuan udah punya yang menghadapi dan juga Guinevere? Wow, akhirnya udah tanya lagi Guinevere untuk di match kali ini. Dan memang dengan membawa banyak front laner dari NIP Flash, pastinya Guinevere yang sudah mendapatkan range tambahan. Ya, dan juga animasi yang dicepatkan. Dan animasi yang dipercepatkan. Itu yang akan membuat special migrations bisa jadi mimpi buruk loh. Untuk NIP Flash, terutama untuk Tigreal dan juga Hylos yang mudah sekali untuk terkena efek dari special migration. Nah, ini Gold Runner-nya wajib buat bisa punya Purify nih berarti ya. Iya, Maksa juga nih penggunaan Purify buat NIP Flash. Karena sekali saja mereka ambil itu special migration panjang banget durasinya, diangkat lagi kan. Betul. Bayam. Ini Parsanya juga insecure loh Parsanya ini. Parsanya sangat-sangat insecure. Dan untuk oke, Nathan bisa purify sih Om. Ya, kita udah lama sih ngeliat Nathan. Cuman dengan posisi Nathan Verify di sini, tapi scalingnya tuh bener-bener bad game banget gitu ya. Oke, dan dengan 10 hero di match kedua pertama, pembuktian apa Selangor Red Giant masih bisa mempertahankan good menurut mereka. So di waktu itu para caster bersinar, Ranger Mas dan Lim Kocho, it's showtime. Layaknya para pasukan yang berhasil melaju babak selanjutnya. Dan kali ini tersisa satu pasukan dari Malaysia. Big Hero, the Giant from Malaysia. Kedua, yang membawa nama baik tim tuan rumah untuk melaju di MC dan masih bertahan. Kalau kali ini mereka gagal, tandanya sang tuan rumah tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan gelar juara
M6 World Championship. Dan ingat, Asarji sudah lagi dalam Golden Root-nya, Lim. Betul sekali, mampukah satu-satunya ya program tuan rumah yang masih tersisa nih bisa langsung memenuhi ekspektasi semua pendukung mereka di sana. Let's go, Man of Down, match up antara Joy dan juga Suyo ini sering banget terjadi ya kita lihat ya. Kalau ada Retribution biasanya kita akan skip. Jadi kayak ketika udah syarat mungkin dia lepas aja, tapi wow, Ini yang selalu tadi dibahas oleh para panelis kita ya, di mana special migration ini akan membuat insecure kalau masuk dari tim NIP Place. Ditambah lagi ada satu concern angka yang cukup mengkhawatirkan nih. Di sini dari Cortese, dia menggunakan flicker. Jadi case apapun yang terjadi terhadap Yums mau all-in terhadap Cortese ini masih worth it. ya. Mau dipakai sama Blue, masih pakai flicker masih worth it. Kita lihat depan sana, otot kau yang damage dari Hades terlalu besar. Langsung server berhasil membuat permasukan tim NIP Plus mendapatkan 2 point kill. Atas Sekis, dan bahkan di sana, di atas Yums. Tapi tanpa spell Ji. Dan ini dua creep jungle yang diambil loh. Lihat dari Hades, dia ngambil dua creep jungle yang dimana keuntungannya kan berlipat ganda. Level 4 diambil jungle dia, level 5. Dan itu bikin Joy-nya mungkin gak level 5. Iya, tapi nampaknya kalau di arah para teman kita menjaga sekali mana sosmed dari Inox juga masih bertahan. Ini dia. Agak sedikit keunikan di para pasukan dari tim SRG, tapi sebelum itu Emblem silakan nih. Kalau ngeliat dari Emblem sendiri juga bagian Hunter pilihan yang terbaik untuk Phoenix. Dia sadar kalau ini bukan laning yang bagus, bukan match up yang bagus juga. Jadi secepat mungkin dia harus punya item, apalagi power spike Nathan juga, 3 item awalnya itu yang sangat-sangat diperlukan. Ngomongin soal River, Emblem dasarnya ada di Emblem Tank, ya walaupun memang dia sejatinya adalah fighter, dia butuh banget badan nih, dia bergerak sebagai roamer juga untuk game kali ini. Walaupun bukan roamer utama ya, karena ada Hilda juga nih kebetulan, yang dimana pakai 2 move speed tambahan, ability, dan Ultimate Blessing. Yes, dan bahkan kita bakal menyaksikan para pasukan dari tim NIP Flash mencoba mendapatkan 1 bola tackle. Dan terusnya 1 poin buat para pasukan dari tim lawan ada chance untuk ke depan. Kencang besar, ada salah satu tim yang hilang. Tidak mau mereka menukar 2 poin kill. Kerugian masih tetap datang dari para pasukan dari tim SRG dengan kerugian 1.500 gold difference. Makin lama mencoba untuk ngeris 3 poin kill. Dan gue kagetnya tadi masih mau dikontes loh. Diambil lagi Hades. Dia sadar nih sekarang dia lagi pegang momentumnya. Level 6 berbanding dengan level 4 Invade Jungle tanpa ragu sama sekali. Yes, karena para pasukan dari tim NIP Place, lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit dominasi di arah gold lane-nya karena mereka tahu mereka sudah owning nih. Nah, ini kadang ada beberapa momentum yang kadang bisa dimanfaatkan oleh beberapa pasukan. Ketika mereka sudah owning, mereka goldnya di dalam 500 gold early di bawah 5 menit, itu mereka bisa dominasi dan mereka bisa tangan penuh. Tapi kalau misalnya satu persatu mereka dimakan, ini akan menjadi kerugian. Lihat, buying time dilakukan oleh Diablo ini tidak akan bisa terlalu lama karena ada Sium yang melakukan stay mail position untuk cutting kedatangan dari seorang Diablo. Dan bahkan dari Courtesy, dia udah ngeluarin dari VRS streak-nya yang menandakan para pasukan dari tim NIP Flash kali ini gak bakal punya power untuk team fight tambahan dan special migration ini masih available di tangan Yums. Iya, lumayan banget ya hasilnya juga sangat-sangat nyata. Apalagi ngeliat dari Sekis yang memang dia ketinggalan farming, sekarang bisa mencuri jungle balik. Tapi hanya untuk kabur aja sih, saya kira jungle-nya Oke, satu lari. Tapi kalau ngomongin sosok Patrick mengejar Batman, lihat ada Vanis. Udah by game set dari all this time. Dan para pasukan dari tim Selang Rechange malah mereka melakukan penekanan terlebih dahulu ketimbang para pasukan dari NIP Flash yang punya keuntungan lebih. Ini menjadi sebuah pertanyaan loh. Iya, perlahan ya. Lihat dari pergerakan mereka juga sekarang udah lebih agresif di trapping yang dilakukan juga ini harus banget pegang semua map control. Jangan sampai nantinya masuk ke menit 5 ke atas, farmland yang udah dipegang, akhirnya juga akan menang mobilitas dibandingkan Suyo. Oke, udah bakal lihat ada Batman udah tidak ada lagi Purify kehilangan kerugian dari Gold Laner. Harus ditukar dengan Red Turtle ataupun poin kill sekalipun karena kalau tidak ini menjadi kerugian para pasukan dari tim NIP Place. Dan setidaknya 1 turtle hadiah untuk sosok manis yang tumbang dari bottom lane. Kalau dibilang dari the whole team, mereka masih untung. Tapi kalau ngomong dari sesama gold laner dengan penelitian plus 1 point kill ini nggak cepat ya. Makanya, walaupun memang gue ngerasa nantinya Bruno ini akan sangat-sangat terancam dengan hadirnya Partia, tapi sama hal dengan Partia-nya juga akan terancam dengan adanya Joy. Belum lagi dengan Innocent yang harusnya dia akan lebih cepat untuk online duluan, untuk team fight duluan. Ya Haskell berdasarkan Fury Malfigan bisa dibilang lebih murah juga dan lebih mudah untuk didapatkan daripada power spike Nathan, yaitu Haskell. Dapat dia di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim NIP Place. Mereka lagi goldnya
masih terus yang terlebih dahulu mereka memaksa keadaan. Di arah bottom lane juga 2 lawan 1 ini agak cukup merugikan dari tim NIP Flash. Karena mapping dari yang dipegang GPL ini tidak ada. Semua kondisi dari bus dipegang sama Yums ini menandakan rotasi dilakukan out of effect di sini dia tahu bisa kemana aja. Oke. Ya Bro juga sadar ini dia udah harus lepas landingnya, dikasih juga karena jungle-nya sama sebetulnya Karam juga. Sekarang mungkin udah berbeda kasusnya Ji, karena keduanya udah punya mata dari kedua skill yang akan menjadi vision juga. Wah, masih di under vision belum bisa. Oh tapi lihat yang bottom lane ini berhasil dapat satu poin juga tendangan mau dari Israel Alcid memaksakan mendapatkan satu poin ke atas GPL Central Engage dan Kenta terus sering on point tanpa following up damage hanya Yung yang terperangkap dari Promi di depan sana dengan adanya Yung Vibration mencoba untuk melakukan sedikit cover pada sekarang tim NIP mereka harus disengage mereka nggak punya lagi power lebih nggak ada panik selama nggak ada panik fase sekalipun ini spammingnya masih cukup terus grow masih belum cukup hanya mencapai darah fast Makanya damage-nya akan terlihat kurang. Tapi bagus banget sih tadi perhitungan damage dari Phoenix yang kurang matang membuat dia akhirnya terkena kok. dan plus malah pikiran plus lihat di arah bottom lane mereka memaksakan mendapatkan satu batu turret yang menjadi keuntungan untuk para pasukan dari tim Samurai Giants dan di depan sana GPL mau nggak mau lepasin bottomnya GPL mau nggak mau harus coba untuk cover ini adalah poin penting di mana atau akan ngebuat NIP Plus makin megang dari segi goldnya. Tapi kayaknya memang dari Bruno-nya nge-skip berseker deh. Dia mau fit dulu dan kontes pas mau kontes tapi lihat ke pasangan gagal untuk mendapatkan special range yang berhasil mendapatkan satu momen kill Mas Yun terperangkap di dalam pit lord membuat para pasukan dari tim NIP Flash punya power yang sangat lebih Kram sekali pun nggak bisa masuk ke dalam dengan damage yang terlalu besar membuat tim dari NIP Flash mereka kuat dalam segi objektif perfect turtle membalikan kembali gold yang sudah hilang sebelumnya tambah lagi dengan Aris kehilangan Kram Purple pasti yang bisa dilakukan Sekis adalah Spirit Push saat ini. dan jangan lupa ya untuk high ground defense-nya nanti loh. Masuk area besar bakal menjadi mimpi buruk sebenarnya untuk kedua tim loh. Bukan hanya untuk SRG atau IP. Karena di SRG mungkin akan lebih berat ya. Karena ada dua nih high ground defendernya, ada Marsha dan juga Nathan. Sementara kalau dari NIP Flash mau nabrak ke high ground itu lumayan susah. Dari Gift, dari Stormy, dan Layung. Ini inisiat yang bisa dikurin. Kayaknya ini jadi untuk soal Stormy, mereka nggak ada yang berani untuk bisa mengamankan Karapapa. Mau tidak mau dilepaskan, tapi pertukaran para pemain kali ini masih equal, masih adil. Sosok dari seorang Sekis dapetin dari seorang Hades, sedangkan Hades dapatkan dari sosok seorang Sekis. Mungkin problemnya adalah ketika para pemain udah mau habis, jadi kerugian di tangan dari Sekis. Nah, dia harus ambil lagi nanti dan itu makan waktu lagi. Makan waktu dan itu bahaya. Ketika dia coba untuk melakukan steal pop up, kondisinya kalau dia tumbang, belum bisa ditahan dari pasukan NIP Flash. Cepat juga lagi ya. Ada Nathan untuk ambil Lord bakal cepat. 2 turret in total yang dihabisin sama Phoenix. Lumayan banget outer turret di bagian atas dan di bagian bawah tadi. Masalahnya sekarang Kram juga nih. Yang tadi udah gue bilang, akhirnya Sardi akan punya mata di bagian depan. Kramnya yang akan ngebukain vision terus menerus. Mungkin informasi terbaik saat ini adalah tidak ada purify untuk Stormy. Mereka harus coba nih cari gerakan apapun. Even itu ya paksa sedikit dengan purify atau flickernya mungkin dari GPL itu gak ada masalah karena nanti gak akan ada lagi targetnya. Tapi mereka juga punya opsi sebetulnya. Implosionnya digunakan secara defensif. Tunggu Joy-nya masuk, tunggu Joy-nya open. Tapi jangan sampai kalau Joy-nya belum nyalain ultinya ya, karena itu bisa nge-debuff nanti. Stack 3 perfect rhythm itu bisa langsung nge-debuff kayak ya sama aja kayak ultinya lawan dulu, kayak ultinya Akai. Nah itu yang harus diperhatikan, tapi gak bakal lama. Stack rhythm juga bakal cepet hilang kalau dia gak buru-buru buka ultimate. Kalau kita menyaksikan ini kondisi dari Innocent ini punya power yang cukup maksimal ya. Dan sedangkan kalau misalnya lihat para pasukan dari tim NIP Flash mereka memasuk menuju ke arah belakang, ini kayaknya udah bisa jadi jawaban Purify. Gaming berhasil dapatkan langsung Innocent satu damage terakhir. Dan bahkan Innocent sekalipun dia nggak bisa berdekatan dengan Hades. Satu Soul Silver yang masuk. Wah itu. Tapi ini informasi yang bagus banget sih, Innocence tanpa Purify. Dan Stormy Purify Gaming berhasil dimakan para pasukan dari tim Samurai Giants. Mereka kali ini kesulitan sekali. Mendapatkan Phoenix belum ada trigger terhadap Purify. Mendapatkan sosok dari Stormy itu udah cukup mudah bimbo dengan flicker implosion. Kalau mendapatkan Sweet Notion dan juga Sekis tidak dapat apa-apa kali ini. Malah Innocent out of duel berhasil dapat satu poin kantor seorang jatuh. Brigit, belakang pada Stack for Nothing, JPL menjadi gelar utama dan 2 poin kill yang berhasil didapatkan oleh pasukan dari Solang oleh Giants. Kembalikan kembali ke area yang sudah dipegang oleh tim NIP Blaze. tadi tebakan yang sangat beresiko sih, di situ gak ada pun. Dilihat Sekis, tapi ternyata Sekis sudah siap dengan preventif dan dia menurut Hades.
kali ini dia terletak ke dalam permasukan dan tim NIP Plus harus bergerak belakang memborong dari hujan. Meanwhile, lihat dari Soto dan serta Scorpi. Satu tembakan, tendangan dari si Innocent. Berhasil mendapatkan poin kill dan no high ground defender. Itu dia. Lord yang cukup mahal membalikan semuanya dengan satu momen saja. Selangor Red Giant 2000 gold mereka unggul. Sudah dibayar lunas. Tepatnya buff juga sudah dimakan di Grosot di permasukan dari NIP Place. Mereka bisa bilang satu kesalahan dari GPL. Memberikan kesepakatan dari tim Selangor Red Giants yang langsung owning hingga 3.500 gold. Tapi ini mahal banget sih Ji untuk pertukarannya kan. Satu poin dari flicker implosion tadi yang salah. Ini dibayar dengan poin kill, dengan Lord. Bahkan sekarang Inter tersisa yang ada di Albion Lane aja. Bisa jadi nanti akan dihancurin juga. Ngomongin soal Lord, sekarang Lordnya juga masih berdiri tegak di bagian bawah dan poke damage dari Innocent. Ini sakit banget sih di bagian depan dia bisa main front to back. Oke, lihat. Mereka melepaskan Lordnya begitu saja. Tapi lihat, kalau ini mereka memang gak ngincer best. Mereka ngincer gimana caranya? Asif dan juga seluruh minion wave dari 3 layer berbeda mereka berhasil dapatkan. Tapi lihat Innocent berhasil melakukan sedikit poking damage. Terlalu sakit, hacking yang full dan maksimal. Masih satu menit ya. Luis Petway dibalikin dengan reward manipulation. Mereka sama-sama punya zona untuk pertempurannya mereka sendiri. Tapi gue suka banget dari courtesy. Semua Elra Strike-nya itu keluar ke arah Innocent. Iya, maksimal. Pokoknya apapun yang terjadi, Innocent harus kena tetesan dari Elra Strike. Ini kalau misalnya nanti Innocent kena, itu bisa di following up sama Diablo yang menempel. Iya. Atau apapun lagi sebenarnya kalau udah kena 2 kali tetes pun udah lumayan. Karena tapi Roscoe, ini juga jawaban yang lumayan oke nih. Karena dari Innocent dia bisa balikin darah dia lagi, di cover HP dia dengan tambahan lagi. Ya kalau memang seandainya di all ini, dia masih tetap selamat ada shield yang melindungi 3 item untuk Nathan. Banyak yang bilang game itu dimulai ketika Nathan udah jadi Holy Crystal, Ji. Tapi ada plus minusnya di sini. Plus minusnya adalah di mana mereka ini sekarang menata ya dari terlihat udah pasti itu strong banget. Plusnya adalah satu item dari Wing of Nature Innocent ini udah bisa diganti dengan Roscoe Meteor. Supaya nanti tiba-tiba kalau misalnya Diablo menempel bersama dengan adanya Federasi dari Courtesy, dia masih punya ada absorb damage tambahan. Kalau misalnya bukan Nathan, mungkin itu harus Wing of Nature. Sedangkan dari Federasi dan juga dari Wing of Punishment. Talker paling ya. Ya, Strongly kembali lagi menjadi bed. Mereka game Saturday, lihat orang Spence sama Inggris yang mendapatkan satu. Mereka kehilangan kompeten dari Influence yang harusnya mendapatkan dua. Tapi dibalik itu semua hasil malah tumbang. Dan Panis tidak boleh kehilangan untuk pulang. Sekis bermain di arah belakang. Playground dari seorang Sekis. Dan di arah Basu, lane berbasu dari tim NIP Flash. Mereka tersisa 2 pemain saja. Pro laner mereka tersisa. Di mid lane di seorang Strike Post. Di atas menit ke-12. Henry Pacana. Dengan wave yang masih lama menuju ke arah 13 banding 11. Mereka fokus ke ABS, kalau tidak pun terjadi fokus ke GPL dan kehilangan Diablo dan juga memasukkan dari tim NIP Flash. Lagi for weapon. Henry Pacana. Raksasa Malaysia. Kali ini gagal melakukan endgame. Karena wave yang tepat datang di saat yang tepat juga. Masih dicobakah? Karena mereka hanya tersisa 2 member saja. Rilim dari penguasaan dan